Tidak terasa Piala Dunia 2026 sudah sampai partai puncak. Dan di final nanti akan terasa lebih istimewa. Karena ini bukan sekedar Argentina melawan Spanyol, ini bukan cuma Amerika Latin melawan Eropa, ini bukan hanya perebutan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Ini adalah pertemuan dua generasi. Pertemuan God melawan Baby God. Lionel Messi melawan Lamine Yamal. Legenda Barcelona melawan pewaris tahta Barcelona. Dan jujur aja, rasanya seperti sepak bola sedang menulis naskahnya sendiri. Pendukung Barca mungkin menjadi orang paling bingung di dunia saat ini. Di satu sisi ada Messi, pemain terbesar yang pernah mengenakan seragam Blaugrana. Di sisi lain ada Yamal, sang bocah ajaib yang digadang-gadang menjadi wajah baru Camp Nou selama satu dekade ke depan. Dan final impian itu benar-benar terjadi. Lantas, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang lebih pantas menjadi juara? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, kalau melihat di atas kertas ya, Argentina memang sedikit lebih diunggulkan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang hampir selalu menentukan pertandingan sebesar ini. Langsung aja, yang pertama adalah mental juara. Argentina itu ya, sudah menghadapi beberapa pertandingan seperti ini selama bertahun-tahun. Mereka sudah merasakan tekanan final, drama adu penalti, comeback gila, hingga pertandingan yang harus dimenangkan dengan cara apapun. Tim ini tidak pernah panik loh, tidak juga gugup. Justru semakin besar tekanannya, semakin berbahaya pula Argentina ini. Wow, gila nggak sih? Coba dia lihat perjalanan mereka di Piala Dunia kali ini, teman-teman. Mereka sempat terseok-seok di beberapa pertandingan ya kan. Sempat kehilangan sempat kesulitan menghadapi lawan yang bermain bertahan. Bahkan beberapa kali terlihat tidak dominan dan hampir saja dipulangkan. Tapi setiap kali dibutuhkan mereka selalu menemukan jalan keluar. Dan itulah ciri khas tim juara, teman-teman. Bermain buruk sekalipun tapi tetap menang loh. Yang kedua adalah kedewasaan permainan. Argentina saat ini bukan lagi tim yang bergantung sepenuhnya kepada Messi, kata sebagian orang. Tapi nyatanya tanpa Messi, La Albiceleste tidak bisa apa-apa. Teman-teman, Messi adalah gravitasi permainan mereka. Tapi ya bukan satu-satunya sumber ancaman. Mereka bisa menyerang cepat, bisa bermain direct, bisa menguasai bola. Mereka juga bisa bertahan rendah dan menunggu momen transisi. Pendek kata, Argentina sangat fleksibel. Kalau aku ibaratkan ya, mereka itu seperti petinju veteran yang tahu kapan harus menyerang dan tahu kapan harus menghabiskan energi lawan. Wow, apa enggak gila tuh? Dan tentu saja ada faktor ketiga. Apa itu, Bang? Pasti kalian sudah bisa menebak lah. Faktor yang membuat jutaan pendukung lawan selalu merasa tidak nyaman, tidak aman, sampai peluit akhir berbunyi. Ya enggak? Awak ini ya, kalau udah melihat Argentina di menit akhir pertandingan, selalu aja ada dia yang jadi pembeda. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Dia juga yang membuat aku beberapa kali ganti skin. mungkin mungkin ya, Spanyol lah yang menjadi harapan terakhir aku. Ya mungkin kecepatannya tidak lagi seperti dulu kan. Ya mungkin dribblingnya tidak lagi sehebat di usia 25 tahun. Tapi pemahamannya terhadap sepak bola justru sudah berada di level tertinggi ya enggak? Messi sekarang bermain menggunakan pengalaman, insting dan kecerdasan. Cobalah lihat. Dia bisa berjalan santai gitu selama 5 menit.
Lalu tiba-tiba menciptakan satu momen yang menentukan sejarah. Dan itulah yang membuat Argentina sedikit lebih diunggulkan, teman-teman. Meskilah Albiceleste lebih diunggulkan ya, justru Spanyol terlihat sebagai tim yang lebih layak menjadi juara dunia. Kenapa? Nah, ini menarik. Sebelumnya, by the way, siapa yang dukung Argentina dan siapa yang dukung Spanyol? Tulis di bawah ya. Kalau menurut aku ya, perbedaan keduanya sangat tipis. Setipis tisu, tapi nyata. Permainan Spanyol terlihat jauh lebih rapi dan terstruktur. Sepanjang turnamen akbar ini, tidak ada tim yang bermain secantik La Roja. Betul kan? Tidak ada tim yang bergerak serapi La Roja. Dan mungkin tidak ada tim yang memahami ruang sebaik Spanyol. Mereka seperti tidak bermain sepak bola loh. Mereka memainkan geometri. Setiap pemain bergerak dan membuka ruang bagi pemain lain. Setiap umpan yang dilepaskan memiliki tujuan. Setiap rotasi posisi memiliki alasan. Dan pusat dari semuanya ada di lini tengah. Kalau Argentina memiliki Messi, Spanyol memiliki Rodri. Lini tengah mereka adalah jantung permainan. Ketika mereka menguasai lini tengah, ya, mereka menguasai ritme pertandingan. Dan ketika mereka menguasai ritme pertandingan, lawan dipaksa bermain sesuai dengan keinginan Spanyol. Inilah alasan mengapa banyak tim terlihat kelelahan menghadapi La Roja. Rodri dan kawan-kawan itu tidak selalu mengandalkan kecepatan, teman-teman. Tidak selalu membutuhkan fisik, tapi mereka menang lewat posisi, menang lewat sudut passing, dan menang lewat pemahaman ruang. Nah, disitulah letak kecerdasan taktikal Spanyol berada ya kan. Kalau Argentina bermain seperti petinju veteran, Spanyol bermain seperti pemain catur. Setiap langkah mereka sudah diperkirakan atau sudah dipikirkan 3 atau 4 langkah ke depan. Mak, gila kan? Dan di tengah semua itu berdiri seorang bocah berumur 19 tahun yang bernama Lamine Yamal. Mungkin Mungkin ini adalah hal paling gila dari semua atau dari turnamen paling bergengsi di planet ini. Siapa sangka dulu dimandikan Messi, kini mereka bertemu di partai puncak Piala Dunia 2026. Lamine Yamal bukan lagi sekedar wonderkid, sudah menjadi dia sudah menjadi pemain penentu di pertandingan besar. Yang membuatnya menakutkan bukan hanya dribblingnya atau kecepatannya, teman-teman, tapi keputusan yang dia ambil itu loh. Biasanya pemain seusianya ini ya bermain dengan emosi, tapi Yamal bermain dengan otak. Dia tahu kapan harus menggiring bola, ya kan? Tahu kapan harus mengumpan, tahu kapan harus memperlambat permainan. Dan disitulah letak kualitas pemain besar, ya enggak? Namun ya, ada satu hal yang yang harus sangat diwaspadai Spanyol supaya enggak seperti Mesir ya kan, Swiss dan Inggris gitu kan. Menit ke 80 ke atas. Ini adalah menit paling krusial. Disitulah Messi dan kawan-kawan berubah menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan. Sepanjang turnamen ini, Argentina berkali-kali menunjukkan bahwa mereka justru semakin berbahaya ketika tenaga mulai habis, ya kan? Dan konsentrasi lawan mulai turun. Kalau kata aku mah, mereka ini ahli membaca kepanikan. Mereka ahli memanfaatkan satu kesalahan kecil lawan.
Satu kehilangan bola saja, satu marking yang terlambat, satu duel udara yang gagal, wah selesai itu semua. Luis de la Fuente jelas menyadari hal itu. Kemungkinan besar pelatih Spanyol itu akan melakukan beberapa antisipasi penting. Ini menurut pandanganku ya teman-teman. Kalau misalnya ya kalian nggak setuju atau ada pendapat lain, silahkan tulis di bawah. Yang pertama adalah menjaga kontrol penguasaan bola pada 15 menit terakhir. Karena cara terbaik melawan Argentina di fase ini adalah membuat mereka tidak memegang bola. La Albi Celeste sangat mematikan dalam transisi cepat. Semakin sedikit momen transisi yang diberikan, semakin kecil pula ancaman mereka. Yang kedua adalah rotasi lini tengah lebih awal. Mungkin ya, sekitar menit 65 sampai 70-an gitu. Tujuannya apa? Sederhana sih, menjaga intensitas pressing dan sirkulasi bola tetap hidup sampai peluit akhir. Yang ketiga adalah menutup ruang antar lini untuk Messi. Nah, ini penting banget teman-teman. Karena Messi itu ya mungkin tidak berlari banyak. Dia sering kayak menghilang dari radar. Dan saat semua orang lupa keberadaannya, tiba-tiba muncul di ruang kosong dan mengirim umpan atau mencetak gol yang membunuh pertandingan. Spanyol harus memastikan selalu ada pemain yang bertugas mengawasi area Messi tanpa kehilangan struktur pertahanan mereka. Karena memberikan Messi waktu 1 detik aja di partai final seperti ini, maka akan berakhir dengan penyesalan dan tangisan. Jadi siapa yang akan menang? Jelas Spanyol lah. Kalau bicara soal mental, pengalaman, dan aura juara, teman-teman, Argentina sedikit lebih unggul. Aku fair ya, walaupun aku bukan fansnya Argentina, tapi aku selalu mengakui keunggulan mereka. Tapi kalau kita berbicara soal kualitas permainan sepanjang turnamen ini ya kan, Spanyol mungkin memang lebih layak mengangkat trofi dan mungkin inilah alasan mengapa final ini terasa begitu sempurna. Karena tidak ada jawaban yang benar, tidak ada favorit mutlak. Kecuali ya kalau FIFA benar-benar menginginkan Argentina jadi juara. Hanya ada dua generasi yang bertemu di panggung terbesar sepak bola dunia. Sang God yang sedang memainkan bab terakhir kisahnya melawan Baby God yang baru menulis halaman pertamanya di turnamen terakbar ini. Dan pada akhirnya, teman-teman, apapun hasilnya nanti, dunia sepak bola adalah pemenang sesungguhnya. Jadi, menurut kalian gimana? Mampukah Argentina mengatasi Spanyol dan membuat sejarah? Tulis ya pendapatnya di bawah. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.